Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Shaimin, shaimat dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pada sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali bisa menyaksikan dan menonton video kebaikan sambil menunggu waktu berbuka. Insya Allah ini menjadi investasi amaliyah kita di hadapan Allah dan penambah kebaikan di bulan suci Ramadan yang mulia. Shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Ada sebuah kisah menarik yang ingin saya paparkan pada kesempatan sore hari ini, di mana kisah ini insya Allah dapat menggugah hati kita semua sehingga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan pada akhirnya kita bisa mengambil pelajaran yang terkandung di dalam kisah ini. Shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia, imamuna wa qudwatuna Al-Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Sufi kenamaan, seorang waliullah yang begitu zuhud. Namun sebelum beliau menjadi waliullah, sebelum beliau menjadi sufi yang viral di kalangan para sufi lainnya, beliau adalah seorang yang kaya raya, yang kerap kali memakai pakaian yang mewah. Pada saat beliau berjalan di kota Basrah, saat itu mata beliau tertuju kepada sosok wanita yang begitu cantik parasnya. Hingga apa yang terjadi dipantau, dilihat oleh Hasan Al-Basri. Tak lama kemudian beliau segera mendekati wanita tersebut. Hampir nyaris perfect itu wanita. Bahkan yang membuat Imam Hasan Al-Basri tertarik dengan wanita itu adalah apa? Mempunyai dua bola mata yang sungguh enak dilihat dan begitu cantik luar biasa. Wanita ini menyadari bahwa beliau sedang diintai. Dia sedang diikuti oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Hingga pada akhirnya Imam Hasan Al-Basri semakin mendekat dan wanita itu semakin melangkah menjauh. Tak lama kemudian berhenti sejenak itu wanita, seraya menoleh ke Imam Hasan Al-Basri. Saat itu berkata, "Wahai laki-laki, apa yang kau mau? Kenapa kau mengikuti aku dari tadi?" Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, satu kata yang keluar dari lisan wanita tersebut adalah apa? Apakah kau tidak malu, wahai laki-laki? Kau ini bukan mahramku. Apakah kau tidak malu? Imam Hasan Al-Basri sambil melihat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan belakang. Tidak ada yang lihat. Kenapa aku harus malu? Apa kata wanita itu? Apa kau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuma lantaran nafsunya semakin membesar, tidak digubris ucapan wanita itu, hingga terus diikuti. Dan berkata Imam Hasan Al-Basri saat itu, "Aku tertarik kepada dua bola matamu yang begitu indah. Sungguh aku terperangah melihat kedua bola matamu yang begitu cantik." Oh, Tuhan menginginkan. Baiklah. Masuk ke dalam rumah itu wanita, dicongkellah kedua bola matanya, ditaruh di dalam sebuah kotak. Saat itu diminta pembantunya untuk menghantarkan kotak ini. Imam Hasan Al-Basri karena dijanjikan
dan disuruh tunggu, perasaan berdebar-debar yang luar biasa. Hingga pada akhirnya sang pembantu membawa kotak ini kepada Imam Hasan Al-Basri. Tuan, majikanku berpesan, inilah yang Tuan mau, ini sudah disajikan, silakan Tuan menikmati sepuasnya. Hingga pada akhirnya apa? Dibuka kotak tersebut. Ternyata yang ada di dalam kotak itu adalah 2 bola mata dengan darah yang luar biasa. Gemetar tubuh Hasan Al-Basri. Seakan-akan tidak punya semangat saat itu. Seakan-akan tenaga runtuh total seketika. Hingga Imam Hasan Al-Basri pulang ke rumah, tidak bisa tidur seharian. Esok harinya, singkat kisah, dia kembali mendatangi wanita itu, ingin meminta maaf atas perlakuannya. Dan pada akhirnya, pada saat dia mengetuk pintu, yang keluar itu pembantu. Apa kata pembantu tersebut? Maaf Tuan, majikanku telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang Imam Hasan Al-Basri kembali ke rumah. 3 hari 3 malam beliau tidak bisa tertidur karena memikirkan dosa yang luar biasa. Mau meminta maaf, tapi orangnya telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan di malam ketiga itu Imam Hasan Al-Basri bermimpi bertemu dengan wanita itu dan terjadi sebuah dialog. Di dalam mimpinya Imam Hasan Al-Basri meminta maaf sejadi-jadinya. Dan wanita itu, tahukah pemirsa sedang ada di mana? Sedang ada di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman dari taman-taman syurganya Allah yang indah. Apa yang diucap oleh wanita itu? Wahai laki-laki, sebelum engkau meminta maaf, sudah kumaafkan. Dan kenapa aku memberikan 2 bola mata? Karena itu yang kau inginkan. Aku tidak menginginkan dari kedua bola mata ini membuat aku menjadi fitnah di kalangan laki-laki. Dan aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ucapan terakhir Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai wanita, kalau kau benar-benar telah memaafkanku, berikan aku nasihat. Ausini, nasihati aku. Kata wanita itu, bertaubatlah. Perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dikala kau dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian. Bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, dari kisah tersebut hingga beliau menjadi seorang sufi yang luar biasa, kezuhudannya, kewaliannya, dan viral di kalangan kaum sufi khususnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kultum sore hari ini adalah apa? Terkadang manusia lebih takut dengan CCTV-nya manusia, tapi dia tidak takut dengan CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap gerak langkah kita, ayunan tangan kita tidak akan pernah terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah katakan, mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap gerak langkah kita, kemanapun kita pergi, selalu tidak akan pernah terlepas dari catatan kedua malaikat Raqib dan Atid. Oleh karena itu, salah satu manfaat Ramadan yang kita rasakan saat ini, kita berlaku jujur dan kita benar-benar menanamkan rasa takut kita yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya apa? Kita berharap hasil pendidikan Ramadan yang 1 bulan ini, kita terlahir menjadi hamba-hamba Allah yang fitrah dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita penuh dengan makna dan kita bisa mengambil pelajaran dari kultum di sore hari ini.